Rut 2 ayat 19, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Ingat, ada dua penebus yang dekat dengan keluarga Elimelek. Dan Rut di ayat yang pertama dan kedua sudah mengatakan, aku akan berada di belakang dia. Amin. Untuk bekerja di ladangnya. Dan sekarang Naomi bertanya, di mana kamu bekerja hari ini memungut jelai? Dan Rut berkata, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Jadi bukan kepada penebus yang paling dekat dengan dia, tapi kepada Boas, penebus yang berikutnya. Paham? Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Perjanjian Lama memberikan penjelasan lebih detail kepada gereja Perjanjian Baru, mempelai wanita. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Haleluya. The man is near of kin unto us. Orang itu adalah kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Dialah salah seorang kerabat yang berikutnya. Next kinsman. Yang misteri ini dan yang dibukakan di hari-hari terakhir untuk membawa kita bisa melihat bahwa diri kita adalah Rut di akhir zaman. Amin. Diri kita adalah Rut di akhir zaman. Dan sama seperti Yesus Kristus berkata, yang lebih besar dari Salomo ada di sini, perkataan Yesus juga menjadi judul khotbah Nabi di akhir zaman. Yang lebih besar dari Salomo ada di sini. Dan yang datang pada Salomo lah ratu dari selatan, Ratu Sheba, ratu dari Ethiopia. Dan itulah pralambang mempelai wanita. Maka yang lebih besar dari Ratu Sheba ada di sini. Haleluya. Yang lebih besar dari Rut ada di sini. Sehingga Anda bisa melihat bahwa diri Anda adalah manifestasi dari kisah penebusan. Amin. Kisah penebusan. Dan itulah kisah cinta yang terbesar. Dan kitab Rut adalah kisah penebusan. Amin. Penebusan yang diceritakan dalam bentuk Yahudi. Dan Rut adalah bangsa kafir. Anda dan saya adalah bangsa kafir. Maka untuk mengerti akan prinsip-prinsip yang benar tentang penebusan tersebut, maka Anda harus memandang Naomi. Anda harus memandang Israel. Anda harus melihat Perjanjian Lama. Haleluya. Karena misteri itu ada di situ. Dan ketika misteri itu bisa disingkapkan oleh Roh Kudus di zamannya, maka itu mendatangkan pewahyuan. Dan Anda harus mendapatkan pewahyuan. Itulah sebabnya Yesus berkata di Matius pasal yang ke-16, gerejaku dibangun di atas batu karang ini. Batu karang pewahyuan tentang siapakah anak manusia. Haleluya. Yesus Kristus sendiri, sang penebus. Kaum kerabat itu sendiri. Haleluya. Dan untuk bisa mengerti hal-hal ini, maka butuh Yesus yang sama untuk hadir di akhir zaman, untuk menjelaskan semua yang ada di Perjanjian Lama, yang berbicara semuanya tentang Israel, tentang Yahudi. Haleluya. Dan hal itu harus diberikan kepada mempelai wanita yang berasal dari bangsa-bangsa kafir. Suatu umat yang dipanggil, yang ditentukan, dipilih untuk namanya sendiri. Amen. Dan di akhir zaman, misteri ini tersingkap. Dan misteri ini ada di dalam kitab penebusan. Alkitab adalah kitab penebusan yang komplit. Amin. Haleluya. Berbicara tentang penebusan. Dan penebusan artinya adalah dibawa kembali kepada posisinya yang semula. Dibawa kembali kepada miliknya yang semula. Haleluya. Maka kita harus dibawa kembali kepada posisi kita yang semula. Dan harus menjalani akan tahapan demi tahapan yang dituliskan di dalam kitab Rut.
wanita yang luhur ke ladang Boas yang beri kasihnya selimuti aku dengan jubah kasih-Mu. I am Ruth, a virtuous woman into Boaz' field, whose I shall